Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga akibat selang gas bocor, 3 rumah di permukiman padat Kota Makassar ludes terbakar. Tim Basarnas mengevakuasi pendaki yang mengalami patah kaki. Sang pendaki hendak merayakan HUT RI di puncak Gunung Bawah Karaeng. Prajurit TNI Angkatan Laut bersama puluhan penyelam mengibarkan bendera merah putih di bawah laut perairan Makassar. Ya, puncak perayaan 77 tahun kemerdekaan Indonesia di Anjungan Pantai Losari, Makassar dimeriahkan dengan pembentangan 77 bendera merah putih. Harapannya melalui momen ini dengan semangat kemerdekaan mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik. Atraksi pembentangan 77 bendera merah putih menjadi puncak perayaan ulang tahun ke-77 kemerdekaan Indonesia di Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar. Bendera sepanjang 65 meter ini dibentangkan oleh 1.000 orang selesai upacara, terdiri dari petugas pemadam kebakaran Makassar, Badan SAR Nasional, Dinas Perhubungan, serta Satuan Polisi Pamong Praja. 77 bendera merah putih meliputi 38 bendera di sisi kiri dan 39 bendera dibentangkan di sisi kanan. Harapannya melalui momen ini dengan semangat kemerdekaan mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik. Ramalan dunia ke depan, dunia semakin sulit. Tapi alhamdulillah kondisi Indonesia jauh lebih baik dari semua negara di dunia. Semangat 70 tahun Indonesia merdeka. Pertama adalah bagaimana menumbuhkan solidaritas sosial, kohesion sosial, kekompakan lewat semangat Pancasila, semangat NKRI. Dan kemudian semangat itu kita gunakan untuk menghadapi tantangan masa depan seperti ombak dari 77 bendera yang kita bentangkan di atas pelataran Makassar dan Bugis Makassar oleh 1.000 personil pemerintah Kota Makassar. Dan insya Allah lewat Makassar untuk Indonesia kita terangi dunia ke masa depan yang lebih baik. Selain pembentangan bendera merah putih, perayaan 77 tahun kemerdekaan Indonesia di Losari turut dimeriahkan ratusan penyanyi yang memakai baju adat menyanyikan sejumlah lagu perjuangan. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Sejumlah peserta upacara perayaan 77 tahun kemerdekaan Indonesia di Kelurahan Lampa, Kabupaten Pinrang menyantap aneka hidangan tradisional. Momen ini upaya melestarikan masakan tradisional di Pinrang yang nyaris terlupakan. Selesai mengikuti upacara perayaan 77 tahun kemerdekaan Indonesia, para peserta menyerbu koridor SD Negeri 46 Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Mereka segera menyantap aneka hidangan tradisional yang disediakan masyarakat setempat. Uniknya, sebagian makanan tempo dulu itu disajikan menggunakan peralatan tradisional seperti tempurung kelapa dan anyaman rotan. Kehadiran masakan tradisional bentuk partisipasi perayaan kemerdekaan sekaligus upaya melestarikan masakan tradisional di Kabupaten Pinrang yang nyaris terlupakan. Peserta upacara kita suguhkan menu-menu tradisional, di mana menu ini merupakan ide-ide dari masyarakat atau ibu-ibu yang mengajukan untuk menampilkan menu-menu tradisional. Ini pesertanya itu masyarakat dari berbagai kalangan, seperti yang tadi sudah hadir sebagian dari peserta upacara dan sebagian dari masyarakat umum. Kita berusaha menampilkan menu-menu tradisional, di mana menu-menu ini sebelumnya sudah banyak dilupakan sebenarnya ya oleh sebagian besar lapisan masyarakat. Jadi kami coba menampilkan lagi bagaimana menu-menu tradisional ini yang dulu pernah ada, kita coba hidangkan lagi seperti onde-onde. Ini sebagai salah satu sebagai bentuk rasa syukur kita dengan peringatan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 dan sebagai bentuk kita menuangkan inspirasi dari sebagian besar masyarakat kita di Duampanua khususnya.
Selama ini masyarakat khususnya generasi muda cenderung menikmati santapan modern dibanding sajian tradisional. Makanan tradisional diklaim lebih sehat karena tidak mengandung bahan pengawet dan kandungan gizinya tidak kalah dengan makanan modern. Itu makanan apa saja Bu tadi di Semua makanan-makanan tradisional yang ada di Kabupaten Pinrang. Kenapa harus memilih makanan tradisional? Kan banyak makanan modern yang Supaya makanan-makanan tradisional lagi dikenang lagi atau diingat kembali atau digali untuk dilestarikan lagi. jadi selama ini makanan tradisional kita banyak yang dilupakan Bu. Ya banyak, bahkan anak-anak itu tidak tahu kalau misalnya disebut itu makanan-makanan tradisional, bahkan dia tidak tahu yang mana itu. Iya. Makanya diadakan sekarang ini diangkat kembali supaya makanan-makanan tradisional itu bisa ditahu semua. Dia menjadi lagi atau dia mengetahui bahwa dulu-dulunya itu ternyata ada masakan-masakan atau makanan tradisional yang dia tidak tahu selama ini, karena yang dia makan selama ini atau dia kenal adalah makanan-makanan modern. Jadi kita mau angkat lagi. Iya, kita mau angkat kembali. Sebelumnya, guna memeriahkan ulang tahun ke-77 kemerdekaan Indonesia, masyarakat Pinrang juga mengarak bendera merah putih sepanjang 77 meter untuk dikibarkan di puncak Gunung Paleteang. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Kita ke informasi kriminal. Seorang ayah di Pinrang diringkus polisi karena memperkosa putri kandung berumur 11 tahun. Simak berita kriminal lain selama sepekan terakhir dalam Kilas Kriminal. Seorang ayah tega memperkosa putri kandung yang berumur 11 tahun. Saat itu korban dan adiknya menempati rumah kontrakan bersama sang ayah di Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Pelaku dan istrinya telah bercerai. Pria berusia 36 tahun ini tergiur pemolekan tubuh putrinya yang sedang tidur saat pulang larut malam. Korban diancam menggunakan keris sehingga pasrah melayani nafsu bejat ayah kandungnya. Usai melakukan pemerkosaan, pelaku menuju Samarinda, Kalimantan Timur dengan dalih mencari pekerjaan. Perbuatan pelaku terungkap setelah korban bercerita kepada ibunya, kemudian melapor ke polisi. Pelaku akhirnya ditangkap penyidik Polres Pinrang di Samarinda. Pelaku mengakui hanya sekali memperkosa korban karena dipengaruhi minuman keras. Dari penangkapan pelaku, turut disita barang bukti sebilah keris, celana panjang yang dikenakan korban, serta selimut. Setelah menerima laporan warga, polisi mendatangi lokasi penemuan mayat bayi di sekitar perumahan Kelurahan Tombolo, Kabupaten Goa. Posisi jasad bayi laki-laki tersebut terapung dalam got. Jenazah bayi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar guna keperluan penyelidikan. Polisi hingga saat ini masih memburu pelaku pembuang bayi yang diduga hasil hubungan gelap. Polisi menggerebek toko minuman keras atau miras berkedok bengkel motor di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Setelah dicek, pemilik toko tidak memiliki izin jual, melainkan hanya ada izin sebagai distributor. Namun pemilik malah menjualnya secara eceran kepada masyarakat. Polisi akhirnya menyita ratusan botol miras berbagai merek melebihi kadar alkohol yang ditentukan. Satu persatu miras dalam lemari pendingin disita. Begitu pula miras dalam kardus juga dibawa polisi karena tidak ada izin edar alias ilegal. Dua warga lanjut usia atau lansia di wilayah Bajeng, Kabupaten Goa terlibat duel. Pertikaian yang dipicu sengketa tanah ini berujung kematian Majid Daeng Tompo. Pria berumur 68 tahun ini tewas bersimbah darah dihabisi pelaku berinisial JN. Usai menghabisi nyawa korban dengan Badik, warga berusia 70 tahun ini menyerahkan diri ke polisi kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Dua bulan penyidikan, polisi merampungkan berkas kasus aborsi ilegal 7 janin di Makassar. Hasil tes DNA 7 janin yang diterima penyidik dari Mabes Polri identik dengan DNA pasangan kekasih yang telah ditetapkan tersangka. Pemeriksaan DNA ini mematahkan keterangan ayah ke-7 janin yang mengklaim hanya 4 janin bayi yang digugurkan kekasihnya sebagai ibu janin.
Pada 8 Juni 2022, masyarakat Makassar dihebohkan penemuan 7 janin hasil aborsi ilegal pasangan kekasih di rumah indekos. Polisi kemudian menangkap kedua tersangka hingga pemeriksaan kejiwaan dan tes DNA. Penyidik Polrestabes Makassar menuntaskan berkas penyidikan bocah yang tewas dianiaya dalam kapal Dharma Kencana 7. Polisi telah menggelar rekonstruksi tertutup dengan memperagakan 100 adegan yang diikuti sejumlah saksi dan 6 tersangka. Dari rekonstruksi terungkap, korban dianiaya secara sadis oleh para tersangka dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur menuju Manado, Sulawesi Utara. Kematian korban diketahui orang tua saat transit di Pelabuhan Makassar. Alasan penganiayaan korban dituding mencuri ponsel penumpang tidak terbukti. Berkas penyidikan pun segera tuntas. Dalam pengungkapan ini turut menyeret 2 prajurit TNI Angkatan Laut Surabaya sebagai tersangka, namun keduanya ditangani polisi militer Angkatan Laut. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.